Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi kedudukan dan fungsi Pancasila yang saya ajarkan kepada kelas 8 SMP. Oleh karena itu, bagaimana keseruan dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Yuk simak video berikut ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Salam untuk ketua kelasnya dipersiapkan untuk berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Selesai. Semoga dengan kita berdoa tadi kita dapat diberi pelajaran untuk kita pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk yang pertama kita absen dulu. Untuk hari ini Alia Khairunisa Hadir Bu. Guntur Swandaru, Hadir Bu. Anas Febi Nur Pratama. Hadir. Dari kanan atau kiri? Dari kanan. Dari sini aja Bu, dari sini aja Bu, dari sini ya, dari sini Bu, dari sini. Sini aja Bu. Dari sini Bu. Sini Nomor 5 cuma 2 orang. Dari belakang Bu. Cuma 2 orang. Semuanya bernyanyi ya, nggak boleh ada yang nggak bernyanyi. Bernyanyi. Di ke Lagunya apa Bu? Lagu ya Bu? oh ya ya. Oke, lagunya Batanku hafal semua toh? Wah. Oke, kita mulai ya. Sambil tepuk tangan boleh? Boleh? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Satu ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning dan lampu, merah muda dan biru, kalatos kala hijau. Hari ini kita akan belajar materi tentang pendidikan Pancasila. Masih ingat nggak kemarin di kelas 7 kita juga belajar tentang materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Masih ingat? Kemarin siapa gurunya di kelas 7? Pak Yanuar. Pak Yanuar. Oke. Tentunya kalian juga sudah nggak asing ya tentang materi ini karena dalam kehidupan sehari-harinya kita juga menerapkan hal yang seperti ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu hari ini kita diharapkan mampu untuk mendiskusikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita juga harus bisa mengimplementasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kita juga berkontribusi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan poster persuasif. Jadi teman-teman nanti setelah kegiatan pembelajaran ini akan diberikan tugas, yaitu tugas berupa kelompok yang nantinya tugas tersebut adalah membuat poster persuasif, yaitu ajakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Gitu ya. Oke. Coba teman-teman amati gambar berikut ini. Itu gambar apa? Proyek. Proyek, Dan bencana. Bangunan. bangunan. Terus yang sampingnya pohon. Pohon yang tertiup angin kencang. Oke. Sekarang coba dicari pertanyaan. Tahukah kalian apa yang membuat gedung mencatat langit bisa berdiri tegak? Dan juga apa yang membuat pohon tegak dan kokoh tidak tumbang ketika dihembus badai? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Oke, silakan. Karena ada, kalau bangunan itu ada itu Bu, apa namanya, pondasi. Kalau pohon itu ada akar. Oke, itu saja. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Guntur dan Mas Guntur. Jawabannya sangat betul sekali. Di dalam kita membangun sebuah gedung itu harus memiliki pondasi yang kuat. Kemudian juga harus memiliki beberapa arsitek ya, misal arsitek dan kuli yang membangun gedung tersebut. Selain itu kita juga harus mencari bagaimana nanti
berjalan dengan lancar, gitu ya. Kemudian sama halnya juga dengan pohon, yaitu pohon itu memiliki akar yang sangat kuat, itu bisa berfungsi ketika nanti pohon tersebut dihempas badai itu tidak goyah, begitu. Sama dengan halnya Pancasila. Pancasila merupakan fondasi bangsa negara Indonesia. Nah, di sini dijelaskan bahwa negara membutuhkan fondasi agar mampu berdiri tegak dan kuat. Fondasi tersebut merupakan dasar diselenggarakannya negara. Dalam konteks negara Indonesia, fondasi itu adalah Pancasila. Masih ingat Pancasila artinya apa? Ada dua arti di dalamnya, panca dan sila. Panca merupakan artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi di dalam Pancasila itu artinya ada 5 dasar, gitu ya. Masih ingat gak bunyi Pancasila gimana? Masih. Yang pertama apa coba? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, hafal semuanya ya. Ada yang nggak hafal? Nggak ada ya? Oke, kalian sebagai generasi bangsa harus hafal Pancasila. Oke, lanjut materi yang selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini disebutkan kedudukan Pancasila itu ada 3. Coba disebutkan itu di dalam PPT ada apa saja? Landasan ideologis, landasan konstitusional, sumber dari segala sumber hukum. Oke, ada 3 ya. Di kelas 7 juga sudah dipelajari, ada yang tahu artinya kedudukan Pancasila sebagai landasan ideologis. Coba katakan. Oke, silakan. Pancasila sebagai landasan ideologis, artinya Pancasila merupakan dasar pemikiran dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Oke, betul sekali, kasih aplaus untuk Olivia. Ya, gitu. Jawabannya betul sekali. Landasan ideologis bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila itu bukan hanya dasar negara, tetapi kita juga mempunyai landasan ideologisnya. Terus yang kedua ada landasan konstitusional. Ada yang tahu ini maksudnya apa? Saya. Oke, silakan. Pancasila sebagai landasan konstitusional berarti Pancasila itu tertulis secara resmi di pembukaan UUD 1945 dan menjadi dasar hukum tertinggi di negara. Oke, kasih tepuk tangan untuk Sabita. Jadi betul sekali. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia juga tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang masih ingat dalam teks pembukaan alinea keberapa itu cita-cita dan tujuan bangsanya? 4. Alinea keempat, betul sekali. Oke, lanjut. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ada yang tahu itu maknanya apa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan jawab. Pancasila adalah sumber hukum utama di Indonesia. Artinya semua peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Perda harus berlandaskan Pancasila. Jika ada aturan yang bertentangan maka dianggap tidak sah. Oke, kasih tepuk tangan untuk itu ya teman-teman, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah paham sampai sini? Paham ya. Lanjut. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada 5 fungsi utama. Yang pertama itu pemersatu bangsa. Jadi, fungsi Pancasila adalah sebagai landasan dari mana kita dapat mempersatukan bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentuk dari beragam suku, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak tersebar di Indonesia. Jadi fungsinya Pancasila di sini adalah sebagai pemersatu bangsa. Itu. Terus selanjutnya itu ada pedoman dalam membuat kebijakan. Sama halnya yang seperti disampaikan Amin tadi. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia harus berlandaskan kepada Pancasila. Oke, gitu. Kemudian yang ketiga, penuntun dalam kehidupan berbangsa. Pancasila itu sebagai penuntun dalam kehidupan berbangsa, artinya di dalam kita melakukan
melakukan kegiatan di negara Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Contohnya, ketika tadi kalian di rumah, sebelum berangkat sekolah itu saling nggak kepada kedua bapak dan ibu? Salim. Oke, gitu ya. Sholat nggak? Sholat. Sholat. Itu yang namanya penting dalam kehidupan berbangsa. Kemudian yang keempat adalah landasan pendidikan, dan yang kelima pengarah dalam hubungan internasional. Oke. Lanjut, pengenalan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada 3 lingkungan yang utama kita sering jumpai. Yang pertama lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di dalam lingkungan keluarga, merumuskan aturan dalam keluarga harus dilandasi dengan Pancasila. Kemudian ketika kita di dalam keluarga itu, kalian pernah nggak menjumpai kalian sedang bertengkar dengan kakak atau adik gitu, pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah, sering? Sering. Ada yang menengahi gitu nggak? Ada. Siapa yang menengahi? Bapak saya. Bapak. Ada lagi yang di luar keluarga, maksudnya kayak tante, terus om, neneknya gitu. Jadi di dalam keluarga itu kita harus bersatu, harus gimana ya? Kompak, bermusyawarah itu menjadi hal yang paling utama di dalam keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, contohnya musyawarah saat pengambilan keputusan dalam organisasi intra sekolah. Ada yang ikut OSIS? Ya. Tidak ada. Karang Taruna? Ikut. Tidak ada yang ikut ya. Jadi di dalam musyawarah itu juga diterapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai sila keberapa yang diterapkan? 4. Sila keempat. Lanjut, lingkungan masyarakat. Contohnya ikut dalam kegiatan gotong royong membersihkan desa seperti kerja bakti, kemudian bakti sosial, membersihkan masjid, membersihkan makam, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang kita belajar satu persatu dari 5 sila ya. Kita coba uraikan contoh sikapnya. Di sila pertama bunyinya gimana? Oke. Nilainya adalah ketuhanan. Contoh sikapnya. Yang pertama ada percaya dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua bersikap toleransi. Yang ketiga tidak memaksakan kehendak suatu agama kepada orang lain. Keempat tidak membeda-bedakan sikap. Kelima saling menghormati, saling toleransi. Lanjut, sila kedua bunyinya gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai apa yang terkandung? Kemanusiaan. Contoh sikapnya, yang pertama itu ada saling membantu teman yang dalam kesulitan, memberikan bantuan kepada teman yang sedang kesusahan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Kalian sudah menerapkan contoh sikap ini belum? Sudah. Contohnya gimana? Membantu teman Mengerjakan PR, menjenguk teman yang sakit. mengingatkan teman untuk sholat, Teman yang sedang teman yang sakit. sakit. Oke, terus lanjut sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. nilai yang terkandung adalah nilai persatuan. Contoh sikapnya yaitu mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Kemudian rela berkorban, mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, dan ras. Di kelas ini ada yang berbeda suku? Ada. Siapa? Tegar. Tegar dari suku mana? Mentawai. Melayu. Melayu. Kalau mayoritas dari suku Jawa. Suku Jawa. Ada Cina sedikit, Bu. Ada Cina sedikit. Jawa Cina berarti. Amin. Oke. Kalau berteman sama Tegar ini pilih-pilih enggak? Pilih-pilih. Pilih-pilih. Iya, tegarnya apa yang milih? Oh, Tegarnya pilih-pilih. Kok elit, Bu, dia? Gak boleh gitu ya. Kita harus berteman dengan siapapun dari suku manapun, dari agama manapun, asalkan tidak berdampak negatif pada diri kita. Ya. Oke. Sila keempat. Contoh sikap pengamalan
keempat yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, serta dalam kegiatan pemilu dan lain sebagainya. Kalau di kelas ini sendiri sudah pernah mengamalkan ini? Contohnya? Waktu pemilihan ketua kelas itu melalui mufakat. Mufakat, musyawarah atau voting ya. Oke. Sila yang terakhir, sila kelima. Contoh sikapnya itu peduli terhadap orang lain, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan lain sebagainya. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah. Jadi di dalam Pancasila itu kita harus mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Gitu. Sudah paham ya semua? Kita lanjut penugasan. Silakan berhitung 1 sampai 5, dimulai dari belakang sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3. 4, 5. 2, 3, 4. Oke, yang dapat angka 1 angkat tangan. Silahkan berkumpul di meja ini. Paling sini. Yang lainnya minggir sih. Minggir dulu. Minggir dulu. Yang dapat angka 2? Ya. Di sebelahnya ya. Di sebelahnya kelompok 1. Ngaji ya. Sudah mata hariannya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Di dalam LKPD ini nanti ada instruksinya sendiri. Nanti silahkan dibaca ya. Kemudian nanti jangan lupa dituliskan kelompok dan anggotanya. Terus silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Tugas kita adalah membuat poster persuasif. Nanti boleh menggunakan HP atau laptop jika membawa. Kemudian silakan memakai aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat poster. Contohnya seperti Canva, terus yang lain juga boleh. Terus kemudian di dalam menjawab soal ini boleh kalian searching di Google atau di web manapun, tetapi harus menyertakan sumbernya ya. Gitu, paham? Oke, sekarang sambil menunggu saya jelaskan dulu teknik presentasinya. Nanti kita presentasinya sambil main game. Gamenya namanya talking stick. Jadi nanti ini, anggap saja stick ya, speeder ini teman-teman. Jadi nanti kalian saling mengasih spidol ini ke teman yang lain sambil bernyanyi. Nah, nanti siapa yang dapat akhir sendiri dari nyanyian tersebut, kelompoknya akan presentasi terlebih dahulu. Gitu? Ya. Paham nggak? Itu ya. Nanti lagunya kita tentukan bersama-sama. Mau lagu daerah, lagu nasional boleh. Dangdut, Bu. Jangan dangdut. Kamu, Bu. Oke, sudah semua ya. Kita mulai sekarang ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Satu ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning dan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah memahami pengalaman Pancasila dalam kehidupan di sekolah, sikap yang pernah saya lakukan dalam mengamalkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah yaitu dengan mengikuti diskusi kelas tentang tugas kelompok
sabar mendengarkan semua teman, dan menerima musyawarah tanpa memaksakan pendapat sendiri. Alur konsep pembuatan poster itu posternya, yaitu tentukan maksud poster, brainstorming ide bareng teman, sketsa desain di aplikasi, pilih palet warna, isi poster dengan teks, tambahkan slogan persuasif dan elemen visual yang keren. Alat untuk membuat poster tersebut yaitu HP, Canva untuk membuat dan mengedit poster tersebut. Tujuan membuat poster tersebut yaitu dengan mendorong siswa mengadakan musyawarah kecil, misalnya saat memilih ketua kelas atau menyusun jadwal piket, agar keputusan diambil secara bersama. Ini hasil karya dari kelompok 4. Keren nggak teman-teman? Keren. Wow nggak? Enggak, wow. Oh, keren. Keren ya tapi ya. Terus kita kasih apresiasi kelompok 4 tapi pakai tepuknya dari ibu guru. Gini tepuknya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. 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 Itu bisa? Nanti setiap kelompok wajib digitukan, ya. Oke? Yuk mulai. Dikasih apa? Dikasih W, Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Keren. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut. Ini sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya angkat tangan. Diperkenalkan dari kelompok mana dan siapa. Ya, silahkan. Ada yang ingin bertanya atau ditanya? ya. Ya. Mengapa poster sila A menekankan musyawarah dan apa risikonya jika pengambilan keputusan kelompok dilakukan oleh satu orang saja? Tes siapa tes kamu dulu? Kita langsung dulu. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan angkat tangan. Ya, silakan. Izin bertanya, kami dari kelompok 5 kepada kelompok 4, bagaimana dampak jika poster sila keempat menggambarkan musyawarah yang dipimpin oleh satu orang saja tanpa melibatkan semua siswa dalam diskusi? Tidak. Silakan dijawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Almer. Pertanyaannya yaitu mengapa poster sila keempat menekankan musyawarah dan apa resikonya jika pengambilan keputusan kelompok dilakukan oleh satu orang saja. Musyawarah dihargai karena memberi ruang untuk semua berpendapat yang mencerminkan demokrasi nyata. Jika cuma satu orang yang menentukan itu, keputusan bisa tidak adil dan teman yang lain merasa suaranya tidak penting. Mungkin itu. Terima kasih untuk baik, saya akan menjawab dari soal dari Mas Guntur. Bagaimana dampak jika poster sila keempat menggambarkan musyawarah yang dipimpin oleh satu orang saja tanpa melibatkan semua siswa dalam diskusi? Jawabannya, jika hanya satu orang yang memutuskan, poster tersebut justru mencerminkan bahwa demokrasi tidak adil. Musyawarah harus melibatkan semua suara agar keputusan bersama terasa sah dan dihormati. Sudah? Sudah diterima jawabannya? Aman ya? Silakan ditutup. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang mana? Linknya itu tinggal di copy guys. Ya, ini ada 3 Bu di dalamnya Bu. Oh, iya dong. Dan Yang paling atas. oh, siap. Today here's either. Yang paling atas. Yang paling atas dipencet launch. Yang paling atas. Iya. Udah. Bisa loh. Pol. Ya, tenang. Sudah. Bu, saya tadi anjing kok nggak ada ya bajunya Bu? Anu nggak bisa baca. Kleru hewan ada pantes kayaknya. Kleru kapan ikan? Anjay, ngebut. Sudah semua? Itu finishnya kapan ya Bu? Terima kasih. Sudah selesai semua toh? Untuk hari ini, apakah ada pertanyaan terkait materi kegiatan pembelajaran hari ini? Apa sudah paham semua? Sudah paham ya? Oke. Sebagai penutup, marilah kita sadari bersama-sama bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari seperti menghargai perbedaan, kemanusiaan, itu merupakan bentuk nyata cinta kita terhadap negara Indonesia. Selain itu juga dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam
bertindak dan bersikap, kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi juga ikut serta membangun Indonesia yang lebih adil, damai, dan bermartabat. Gitu ya teman-teman. Untuk hari ini kita selesaikan. Sebagai penutup kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Tetap semangat untuk menjalani kegiatan pembelajaran besok, karena besok kita akan memulai materi yang lebih detail, yaitu pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu ya, dipersiapkan untuk pembelajaran besok, dipelajari bukunya, dan jangan lupa hari ini silahkan pulang, hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir. Gitu ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sekian, jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Was